warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Alfadin, NPM 256784001. Di sini saya akan menjelaskan sebuah flow chart, yaitu sistem monitoring ketinggian air dalam tangki untuk project smart irrigation berbasis microcontroller. Nah, setelah saya menjelaskan langkah flow chartnya, dan nanti kita akan membuat codingannya menggunakan software C++. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur kerjanya. Yang pertama, kita menggunakan simbol terminator di sini. Kedua, kita menggunakan input tinggi air dan status tangki. Nah, di sini ada P, ini adalah pengisian, dan K itu adalah kosong. Nah, di sini langkah selanjutnya dia akan membuat keputusan apakah status pengisian kosong atau lagi sedang mengisi. Jika kosong, maka tangki kosong segera diisi ulang. Jika lagi sedang pengisian, dia akan di sini membuat keputusan lagi, dia akan mengukur tinggi air apakah lebih dari 90 cm atau tidak. Jika ya, maka tangki penuh, maka segera mematikan pompa. Jika tidak, dia di sini akan membuat keputusan lagi apakah tinggi air kurang lebih dari 30 cm atau kurang dari 90 cm. Jika ya, di sini pengisian sedang berlangsung. Jika tidak, maka tingkat air rendah, segera pengisian cepat. Nah, untuk langkahnya sudah selesai di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat codingannya menggunakan software C++. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita sudah. Nah, selanjutnya kita akan running. Nah, di sini kita akan masukkan suhunya ya. Contoh saya beri di sini 80. Untuk tekanannya kita coba taruh 340. Percairannya 30. Maka katup udara nonaktif, berarti oh. Nah, selesai codingan untuk series pertama, maka kita akan lanjut codingan yang kedua. Kalau yang kedua di sini saya akan menjelaskan sebuah flowchart sistem penyiram otomatis untuk kebun kecil menggunakan microcontroller. Nah, di sini kita menggunakan terminator. Kedua, di sini kita menggunakan input. Input yang pertama ialah kelembapan tanah, yang kedua adalah waktu. Nah, di sini selanjutnya dia akan mengambil keputusan apakah kelembapan kurang dari 40%. Jika tidak, tanah cukup lembab, maka tidak perlu menyiram lagi. Jika iya, maka dia akan memproses lagi apakah waktu lebih dari jam 5 pagi sampai jam 9 siang atau jam 4 sore sampai jam 6 malam. Nah, jika iya, dia akan di sini akan mengaktifkan pompa penyiraman. Jika tidak, maka tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Nah, di sini untuk langkah chart yang soal kedua untuk penyiraman. Nah, langkah selanjutnya kita akan kembali lagi ke C++ untuk membuat codingannya. Nah, untuk codingan pertama di sini
dari 40 kan ini saya akan jelaskan ulang. Di sini bukan kita menggunakan int, bukan untuk kelembapan dan waktu. Untuk inputnya di sini ada apa? Kelembapan dan waktu. Nah, di sini dia akan mengif apakah kelembapan kurang dari 40. Nah, kemudian dia juga akan melihat waktu apakah lebih dari 5 dan dari 5 jam ya maksudnya, dan kurang lebih 9 yaitu jam 9 tadi, dan apakah waktu lebih dari jam 16 sore tadi, dan apakah jam 18 jam 6 tadi. Oke, maka aktifkan pompa. Jika tidak, ya, maka dia akan menunda penyiraman dan tidak sesuai. Kedua yaitu jika kelembapan tanah
termasuk dia di sini akan menampilkan tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman lagi. Nah, kita masukkan tegangan airnya, contoh 85, suhunya 50, lidarnya 40. Nah, maka di sini dia akan menampilkan status katup udara nonaktif. Jika sudah, kita juga sudah selesai kita running. Ini untuk codingan yang kedua. Sudah kasus yang ketiga, soal yang ketiga yaitu di sini ada sebuah flowchart sistem pemantau kualitas udara ruangan belajar menggunakan sensor sederhana. Saya akan menjelaskan gerakannya. Di sini kita menggunakan terminator untuk memulai. Kedua, di sini kita menggunakan dua input kadar CO atau ppm, dan input yang kedua adalah input status ruangan. Apakah ada seseorang atau tidak. Nah, di sini dia yang langkah selanjutnya dia akan mengambil keputusan apakah di ruangan itu ada seseorang atau tidak. Jika tidak ada, maka di sini dia akan mendeteksi apakah CO lebih dari 800. Jika tidak, monitoring pasif, tidak ada tindakan. Jika ya, ventilasi otomatis diaktifkan, maka selesai. Nah, jika ada orang, maka di sini dia akan mengecek apakah CO lebih dari 1000 derajat. Jika ya, maka kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Jika tidak, dia akan mengambil keputusan lagi apakah CO lebih dari 600 dan CO kurang dari 1000. Jika ya, maka kualitas udara cukup, maka buka jendela. Jika tidak, maka kualitas udara baik, belum selesai. Nah, untuk langkah-langkah sistem pengatur kualitas udara ruang belajar menggunakan sensor sederhana sudah selesai, maka lanjut langkah selanjutnya kita akan membuat codingannya. Langsung saja kita ke software SIPURPISnya. Nah, untuk langkah yang pertama, main di sini. Di sini kita menggunakan ini untuk CO2-nya ya. Dua char untuk status inputnya kita bensin ya, CO2 nih. Cek di sini. Logika ya.
dari antisipasi kita kalau kesalahan memencet tombol ya. Oke, aktif lagi di sini. Apakah lebih
selesai, di sini kita menggunakan, saya akan jelaskan ulang. Di sini kita menggunakan int CO2 untuk kita mengecek suhunya, dan menggunakan chart untuk statusnya, inputnya. Nah, di sini dia akan mengkalkulasi apakah jika CO2 lebih dari 1000 maka kualitas buruk nyala pasif. Nah, di sini dia akan apa namanya, jika tidak dia akan mengkualifikasi lagi apakah kualitas udara CO2 lebih dari 600 atau kurang dari 1000, maka di sini dia akan menampilkan kualitas udara cukup, buka jendela. Nah, selagi di sini ya, dia akan menampilkan kualitas udara yang baik. Kemudian jika T tidak ada ruang, tidak ada seseorang di ruangan itu, maka dia akan di sini akan mendeteksi apakah udara lebih CO2 lebih dari 800 atau tidak. Maka di sini dia akan menampilkan ventilasi diaktifkan, dan jika ya mana maka monitoring aktif, tidak ada tindakan. Terus tidak valid, salah saja. Sudah, kita running di sini. Nah, untuk kadar CO2 nya di sini kita ketik 800, untuk status ruangannya D, maka kualitas udara cukup, maka buka jendela karena tidak ada orang. Coba kita ganti jadi ada orang. Contoh 900 ganti Y. Oke, sama saja. Oke, cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas video hari ini. Apakah jika saya ada salah dalam penyampaian atau kesalahan coding, saya mohon maaf. Jika ada salah, saya akan terus belajar dan menjadi lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.